Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga pada tahun ini kita bisa menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali menguji pompa 7 watt dengan desain yang baru dan dengan sistem yang baru. Seperti biasa, di depan saya ini ada alat DO. Ini kita ketahui DO awalnya 3,2. Wah, ini parah sekali. Kemudian di sini ada tank atau akuarium mini, ukuran panjangnya 50, lebarnya 20 dan tingginya 20. Ini kita ketahui DO awalnya di 3,1 sekarang. Nah, sekarang kita coba. Kita akan uji pompa 7 watt ini untuk menaikkan DO dan untuk mendapatkan kestabilan DO. Berapakah angka yang didapat? Kita akan lihat. Pompa saya nyalakan dahulu. Kita lihat, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang bagus dan mudah-mudahan bisa mendapatkan DO yang stabil. Oke, kita nyalakan. DO awal kita ketahui 3 ya. Kita lihat berapa kenaikan DO dan berapa kestabilan DO yang didapat. Ya, DO awal kita ketahui 3,1. Sekarang sudah mendekati angka 6 dalam hitungan detik. Sangat cepat sekali. Kita tunggu. Bubble-nya tidak kelihatan. Sangat halus sekali. Kita lihat. Dan kita tunggu beberapa saat. Apakah bisa stabil? Dan apakah cukup? Kita tunggu, pompa masih running. Ini suhunya 28 derajat. Tangan DO sekarang masih di angka 6 dari 3. Lumayan, kenaikan yang signifikan dan kestabilan yang signifikan. Kita tunggu sesaat. Nah, jadi seperti yang sudah saya bahas, jadi untuk mencapai kestabilan itu yang susah. Jadi ini sekarang kan DO-nya masih di 6,1. Nah, ini jika pompa saya matikan, dia akan turun. Ini saya matikan ya. Kita lihat perubahan angkanya atau penurunan angkanya. Bentar. Nah, ini pompa saya matikan. Kita lihat penurunan angkanya. Nah, jadi ini seperti yang saya bilang atau yang saya maksud, perubahan DO naik turun itu tidak bagus. Akan tetapi yang lebih bagus dia stabil. Walau 6 atau 7, yang penting dia stabil. Tidak naik turun. Ini dia turun terus dan turun terus dan turun terus. Kemudian pompa saya nyalakan lagi ya. Kita lihat. Nanti DO-nya naik lagi. Nah, kita lihat. Nah, jadi ini pembahasannya adalah untuk mendapatkan kestabilan kadar oksigen terlarut, yaitu dengan menggunakan pompa celup. Kenapa harus pompa celup? Karena pompa ini memang sudah didesain untuk tahan running non-stop. Bukan seperti pompa-pompa biasa pada umumnya yang non-celup. Dia begitu dinyalakan, DO-nya naik drastis, tapi begitu dimatikan, DO-nya pun turun drastis. Karena apa? Mesin cepat panas dan tidak bisa running non-stop. Akan tetapi dengan menggunakan pompa celup yang kecil ini, kita bisa mendapatkan DO yang stabil. Ini tidak akan panas. Nah, kita lihat.
Nah, di sini akan saya jelaskan kunci utamanya untuk perikanan atau untuk tanaman, pertanian dan perikanan, bahwa kestabilan DO itu adalah yang utama. Jadi kalau DO-nya tinggi tapi hanya sesaat, itu percuma bagi saya ya, atau menurut saya. Tetapi jika dia 6 atau 7 tapi dia konstan, itu bagus karena tidak mengalami kenaikan dan penurunan kadar oksigen. Nah, kita lihat di sini kita masih running sesaat sambil kita tunggu berapakah kestabilannya dan berapakah kadar oksigen yang maksimal untuk wadah atau volume air yang sedikit ini. Jadi besaran pompa itu menyesuaikan dengan volume air yang dibutuhkan. Ini hanya 7 watt, jadi tidak perlu wadah yang besar-besar. Nah, kita lihat DO-nya stabil di 6. Nah, kita lihat, kita tunggu sesaat. Karena ini desain baru dan sistem baru, tidak seperti yang kemarin, dia DO-nya bisa 7 up dengan menggunakan sistem pancuran. Tetapi dia berisik dan mengalami percikan air. Sedangkan ini tidak berisik dan dia bisa main di dasar. Untuk yang pompa celup sebelumnya, dia harus main di atas karena mengandalkan sistem pancuran. Jika dia di dasar, dia tidak bisa mutar alias berat. Karena yang namanya pompa sirkulasi, dia membutuhkan tekanan. Jadi bukan hanya sekedar arus atau flow saja. Nah, jadi sekian dulu dari saya untuk pembahasan kali ini. Salam Blue Kutub.